Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang jumlah uang dan kebijakan moneter. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafiq Samila Janet, NIM saya 2441102020068 dan teman saya Rahma Aisyah Putri dengan NIM 2441102020064. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu pengertian uang, lalu ada kriteria uang, peran uang, dan pandangan Islam terhadap uang. Lalu ada pengertian kebijakan moneter, dan yang terakhir ada tujuan kebijakan moneter. Jumlah uang beredar dan kebijakan moneter. Peran uang sangat vital dalam suatu perekonomian, yaitu sebagai media untuk memperlancar arus produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Semakin kompleks permasalahan ekonomi, maka semakin tinggi peran uang dalam memperlancar aktivitas ekonomi. Pengertian uang memiliki arti yang berbeda dengan segala implikasi ekonominya. Ada yang mendefinisikan uang dalam arti sempit dan luas. Pengertian uang dalam arti sempit yaitu hanya sebatas pada uang yang dapat berfungsi untuk mendorong transaksi ekonomi berupa uang kartal dan uang giral. Sedangkan dalam arti luas yaitu semua bentuk benda yang digunakan untuk kegiatan transaksi yang tidak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tetapi benda lain yang dapat berfungsi seperti uang, seperti saham, obligasi, tabungan, berjangka, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu peran uang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua, motif berjaga-jaga, yang ketiga, motif spekulasi. Jumlah uang beredar dapat mempengaruhi variabel ekonomi lainnya, seperti output dan harga. Pengendalian jumlah uang beredar akan menciptakan stabilitas dalam perekonomian serta membantu mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu kestabilan inflasi dan nilai tukar. Selanjutnya yaitu kriteria uang. Benda yang disepakati untuk menjadi uang harus memiliki karakteristik yang khas, sehingga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong transaksi perdagangan, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, disukai dan diterima oleh umum. Yang kedua, nilainya stabil. Yang ketiga, mudah disimpan dan tahan lama. Yang keempat, mudah dibawa-bawa. Yang kelima, mudah dibagi baik dalam satuan kecil. Yang kedua, peran uang, yaitu motif transaksi. Pandangan Islam terhadap uang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is good public. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik, seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta atau memonopoli kekayaan. Di samping itu, uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan di sektor produktif atau idle aset, maka jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu, uang harus berputar, atau money as flow concept.
Islam sangat menganjurkan bisnis atau perdagangan, investasi di sektor real. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan, atau ekonomi value of time versus time value of money. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang, orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan, jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, maka pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Teori time value of money tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan mendapatkan hasil positif atau negatif, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Dalam teori keuangan, hal ini dikenakan dengan istilah fixed return relation. Di samping itu, kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi. Keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya negatif time value of money diabaikan oleh teori ekonomi konvensional. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam praktiknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan yang merupakan tujuan dari ekonomi moneter tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, yaitu ketika tingkat inflasi rendah dan tidak berfluktuasi secara ekstrim. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan kedua, bagi pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada keseimbangan cek pembayaran, yang terjadi ketika arus masuk dan keluar sama-sama seimbang, serta terakhir cukup luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan yang ketat. Tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter atau Inflation Targeting Framework, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang atau free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional,
Pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.